Siang-siang kayak gini enaknya ngemil kali ya. Tapi Eva bingung Pang, keluarga ada saran lah. Wih, apa nih? Cobailah. Pipip chips. Keripik brownies. Binuang, Kabupaten Tapin. Produk lokal nih berarti. Kayak apa keluarga? Kita datang ya. Gas kita. Wah, keluarga, Eva penasaran banget nih sama cemilan yang Eva makan tadi. Uniknya, kok bisa ya brownies disajikan dalam bentuk keripik? Terlebih lagi, tempat produksinya ada di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin. Eva jadi makin penasaran nih, siapa sih yang bikin cemilan seenak itu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Ini bujurlah rumah produksi pipip chip. Bujur benar. Wah, bolehlah Oke. ulun umpat melihat proses Bujur pengolahan. benar hari ini anak bola keripik brownies. Keluarga, ternyata ini nih kepala ahwinya, Kak Nurmilianti from Kecamatan Binuang. Mano gunakan dulu sarung tangan Oke, biar kita baiklah. steril ya kalau Iya. bola keripik browniesnya. Ini masih Bener banget nih keluarga, agar terhindar dari bakteri dan virus, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menjaga minta tolong. kebersihan. Nah, woi. Nah, Terima kasih. Waduh, jadi malu nih Eva. Maaf ya keluarga, maklum lah soalnya Eva rada kudet. Oh iya, karena brownies merupakan makanan yang berbahan dasar coklat, jadi hal utama yang kita perlukan adalah coklat batang. Kali ini Eva dan Kak Mili pakai coklat batang sebanyak 500 gram aja nih keluarga. Coklat batang ini dilelehkan bersama mentega sebanyak 10 sendok makan ya. 10. Oke, nah sembari ini dipanaskan, biasanya kami ngaduk telur. Jadi kan tolong pecahkan telur tuh, ada orang yang pecahkan telurnya. Eits, nggak cuma coklat batang aja nih, kita juga perlu bikin adonannya juga. Pertama-tama kita pecahkan dulu 10 butir telur ayam, kemudian masukkan 20 sendok makan gula. Jangan lebih ya keluarga, nanti rasanya beda. berapa sendok? Oh, sedikit aja. Jangan lupa juga nih untuk memasukkan vanili dan baking powder secukupnya agar aroma dan makanan yang akan kita buat dapat sempurna sesuai keinginan kita. Ganti mixer ya. Wah. Setelah itu diaduk rata deh. Di sini Eva menggunakan mixer. Cukup sampai babuy aja lah. Oh, jangan sampai nang babusa. Karena lain jadinya baik.
Kemudian dicampur dengan coklat yang sudah dilelehkan tadi. Pencairan coklat dan pembuatan adonan membutuhkan waktu sekitar 30 menit loh kulawarga. Nah, sambil diaduk rata menggunakan mixer, kita perlu memasukkan 40 sendok makan tepung terigu ke dalam adonan. Sedikit. Terus dengan wadah-wadah lah. Iyalah. Nah, kalau kena coba kena. Ternyata ini nih kulawarga yang beda dari yang lain. Sebenarnya Eva kira brownies ini dimasak terlebih dahulu, kemudian dipotong tipis-tipis. Sekalinya teh kayak ini hen. Kada ada salahnya kita umpat belajar baulah nangka ini teh kulawarga ai. Ini bagian yang menurut Eva susah-susah gampang nih. Soalnya pengolesan adonan ini gak boleh ketipisan dan gak boleh ketebelan juga. Harus dikira-kira nih kulawarga. Pakai feeling kah ujar orang tuh? Lihat deh kulawarga, kami ini ngolesnya gampang banget ya. Mungkin karena ngolesnya dengan cinta kali ya. Setelah dioles dengan lembut dan penuh kasih sayang, lalulah brownies ini kita taburi dengan topping di atasnya. Selain rasa coklat, ada juga loh varian lain dengan rasa stroberi. Toppingnya juga beragam, ada kacang, keju, oreo, choco chip, dan lain sebagainya. Untuk keripik brownies by Mel ini adalah pastinya memberikan lebih inovasi-inovasi untuk keripik brownies itu sendiri. Karena tadi saat ini kita masih alat masih seadanya dan juga tenaga juga masih seadanya, maka yang bisa kita pertahankan saat ini adalah yang ada di kemasan ini, yaitu varian coklat dan varian strawberry. Kalau untuk ke depan mudah-mudahan kalau alatnya bertambah, kemudian dikasih Allah rezeki yang lebih, insya Allah kita akan terus buat inovasi-inovasi terbaru, entah dari varian rasa atau dari kemasan dan lain sebagainya. Untuk keripik brownies by Mel itu sendiri itu bertahan lamanya cukup lama dan udah pernah kita coba cek juga, dan insya Allah bertahan tuh kurang lebih sampai 2 bulan. Nah jadi kisaran 2 bulan itu sebaiknya jangan dikonsumsi lagi setelah 2 bulan, karena kita keripik brownies by Mel tidak pakai pengawet apapun, tidak pakai bahan-bahan
yang berbahaya dan lain sebagainya. Jadi real menggunakan bahan-bahan kue yang bermerek dan juga berkualitas insyaallah. Selagi menunggu keripik brownies ini dimasukkan ke oven selama kurang lebih 10 menit, kita tanya Kak Mili dulu yuk, gimana sih awal mula terciptanya Pipip Chip keripik brownies by Mel ini? Oke, awal mula membuat keripik brownies ini memang berawal dari sadis ya, karena dulu ovennya pinjam, serba pinjam dan modal apa adanya, karena dulu kan sekedar coba-coba dan mencoba memasarkan melalui WhatsApp. Dan kemudian alhamdulillah ketika itu bahan atau keripik brownies ini dilirik oleh suatu lembaga. Dan alhamdulillah saat itu diberikan bantuan oleh satu lembaga tersebut dan diamanahkan untuk membeli alat, kemudian untuk membeli kemasan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah bantuan itu bisa saya pergunakan dengan baik. Dan sampai saat ini alhamdulillah alatnya sudah, opennya sudah ada 2, kemudian sudah terpenuhi lah intinya semua alat-alatnya, dan kemasannya juga sudah baik dari sebelumnya. Wah, udah 10 menit nih keluarga, tapi santuy dulu, tidak sesingkat itu. Brownies harus diangkat selagi masih panas dan belum matang kayak gini nih. Sebab di bagian ini kita perlu motong browniesnya untuk memudahkan pada tahap yang berikutnya. Setelah dipotong seperti ini, masukkan kembali keripik browniesnya ke dalam oven agar lebih mendapatkan kriuk dengan kematangan yang sempurna. Setelah dipastikan matang sesuai keinginan kita, kemudian lanjut ke tahap terakhir deh, yaitu packing. Untuk tahap packing di sini harus pakai timbangan dulu ya keluarga, di mana Eva membantu sesuai dengan perintah dan instruksi ibu bos, alias Kak Mili, sang owner Pipip Chip ini. Sukanya adalah karena saya pribadi adalah tipe orang yang suka membuat kue. Itu pertama, jadi saya mencintai apa yang saya lakukan saat ini. Jadi tidak hanya tertekan atau apa karena ekonomi dan lain sebagainya. Di luar dari itu saya pribadi sangat suka membuat kue. Jadi saya cinta dengan membuat sesuatu atau membuat bahan-bahan sejenisnya seperti kue lah intinya. Terus kalau dukanya, pertama kan karena udah keripik brownies ini kan pemasarannya cukup luas. Lalu yang menjadi kendala atau dukanya adalah mungkin terkendala di tenaga, karena saat ini belum ada yang membantu. Untuk pemasarannya itu kalau saya pribadi kenapa membuat kemasan itu berwarna yang agak sedikit cerah dan terus agak kedof-dofan, itu sasaran pasar saya sendiri adalah dari anak-anak sampai 25 ke atas atau 30 ke atas, bahkan yang lebih dari itu juga bisa. Karena sasaran pasar saya adalah dari anak-anak sampai umur yang tadi saya bilang. Untuk media pemasarannya itu saat ini melalui WhatsApp, melalui Instagram, dan bahkan juga ada salah satu marketplace yang menjadi tempat sasaran pemasaran. Tapi saat ini untuk marketplace masih dinonaktifkan karena tadi terkendala dalam hal stok dan juga alat dan juga tenaga. Karena saya sendiri yang membuat, kemudian saya sendiri yang memasarkan, saya sendiri yang kadang membuat branding melalui pamflet dan lain sebagainya, maka pemasarannya juga terkendala dalam hal waktu. Jadi manajemen waktu. Jadi kadang untuk pemasaran setelah keripik brownies selesai dibuat, baru saya fokus untuk pemasaran. Kadang pemasaran itu dari pukul, kalau malam dari pukul 7 sampai pukul 10.
itu sudah cukup. Terus pagi kemudian dilanjutkan produksi, kemudian dilanjutkan lagi untuk pemasarannya. Selain membeli ke distributor utama, Pipip Chip Keripik Brownies by Mel ini juga bisa kulawarga jumpai di tempat oleh-oleh di Kalimantan Selatan dan pengiriman melalui marketplace. Selain itu, keripik brownies ini juga telah tersebar di beberapa wilayah seperti Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Sampit, dan tentu saja Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin. Oke ya, untuk modal awal karena membuat keripik brownies itu hanya coba-coba, jadi modal itu kalau dihitung kisaran tuh cuma ratusan ribu, dan alhamdulillah setelah dapat bantuan bisa modal itu lebih banyak, yaitu kisarannya 2 digit, 1 jutaan ke atas gitu. Nah, dalam sebulan karena keripik brownies ini kadang ada yang memesan, kemudian ada juga yang kita yang menjual. Itu di luar dari keterbatasan alat dan juga tenaga tadi, itu alhamdulillah pernah paling banyak sekitar 3-500 pieces ke atas omset, karena tadi paling banyak sekitar 3-500 ke atas, dan harga penjualan keripik brownies ini kan satu piecesnya adalah 10.000, jadi 5 juta ke atas. Oke, buat kalian yang mau pesan keripik brownies by Mel bisa langsung ke WhatsApp yang nomornya tertera di sini, atau langsung ke Instagram juga yang ada tertera di sini, dan bahkan bisa lewat salah satu marketplace, nanti juga dilayani lewat sini. Oh iya, keripik brownies by Mel ini juga sudah memiliki nomor izin usaha loh kulawarga. Selain itu, Pipip Chip ini juga mempunyai sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, di mana jaminan tersebut diberikan oleh Bupati melalui Dinas Kesehatan terhadap industri rumah tangga yang telah memenuhi syarat dan standar keamanan tertentu. Menurut Eva, keripik brownies ini renyah, gurih, enak, dan gak bikin enek. Cocok banget deh buat kulawarga yang pengen ngemil-ngemil santuy, apalagi kalau ada acara di rumah. Bisa banget nih keripik brownies ini disuguhkan untuk cemilan para tamu. Nah, kulawarga Barataan, sudah kalau tadi kita melihat pengolahan brownies kering Pipip Chip di Kalah Kakamili, Kecamatan Binuang. Menurut Eva ini adalah salah satu usaha yang menjanjikan. Soalnya selain meningkatkan ekonomi, usaha kayak ini juga meningkatkan kontribusi terhadap daerah, yakni oleh-oleh khas Kabupaten Tapin. Jadi, kulawarga Barataan, untuk memulai usaha sendiri, kita tuh tidak perlu ijazah atau latar belakang pendidikan. Yang kita perlukan hanya semangat dan kemauan untuk memulai. Sampai berjumpa di episode selanjutnya di Ragam Usaha, usahanya Urang Banua.